Saya cerita lagi nih kakek saya, dia kemudian sudah Indonesia merdeka, Indonesia kacau tuh sampai tahun 51. Lagi kacau-kacau seperti itu ya survive. Ada perusahaan yang dijual, namanya Jarum. Bisnis apa itu? Rokok. Dia pikir mirip ya kayak petasan, dibakar harus beli lagi. Bagus tuh. Dia beli itu perusahaan, dia jualan rokok Jarum. Nggak laku, karena rasa seperti rasa petasan. Tapi dasar entrepreneur, dia survival. Siapa yang mau beli rasa petasan? Oh pernah di penjara, dia jual ke penjara. Sipir-sipir orang di penjara, asal beli cash di depan dia jual. Laku juga, namanya asbul, asal ngebul. Bisa. Akhirnya maju di Jawa Barat, berkembang. Tahun 60-an awal dia sudah sakit, dia kanker pankreas, mau meninggal. Tidak selesai di situ, pabrik dan rumah kami diserbu karena ada yang memalsukan rokok kami dan ketahuan dia memalsukan rokok kami. Dia marah kok ketahuan, rumah dan pabrik kami yang dibakar. Dia yang malsuin, dia yang bakar rumah kita. Itu zaman kacau, ini Indonesia zaman kacau. Jadi kalau kalian hari ini komplain, aduh penegakan hukum bagaimana, sudah jauh lebih bagus daripada tahun 50-60-an. Habis lagi ketika bapak dan paman saya lagi kuliah di Universitas Diponegoro, Undip. Mereka tidak bisa selesai kuliah, harus berkabung dan melanjutkan bisnis dari nol lagi. Ketika mereka bangun pabrik lagi, pasarnya sudah diambil orang lain, Jarum mulai dari nol lagi, kertas putih lagi. Inilah fakta kehidupan yang kami alami. Saya nggak tahu perjalanan hidup Bro Ensis bagaimana, tapi saya yakin akan lebih mudah dari apa yang dialami kakek saya, orang tua saya. Dan orang tua saya dan paman saya, pemilik Jarum dan mayoritas BCA, tidak pernah selesai kuliah sampai hari ini. Untung lumayan sukses. Dan itu kita alami terus dan terus menerus. Baru bangun tahun 65 terjadi. Tahun 65 itu tahun susah juga ya. Karena tiba-tiba September sampai Desember itu ekonomi berhenti. Semua orang takut keluar rumah. Kalau ada yang gak suka, itu komunis, itu tinggal dibunuh langsung. Gak tahu berapa ratus ribu sampai jutaan orang menghilang. Hilang aja. Kepala orang dipakai untuk bermain sepak bola katanya. Zaman itu segitu parahnya. Tetapi di zaman itu, papa dan paman saya tidak punya koran, tidak baca koran, tidak punya TV, tidak ada radio, harus survive. Modal terbatas, harus survive jualan. Mereka bingung, kenapa mulai September kok gak ada saingan? Mereka jualan terus karena tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga dalam waktu 3 bulan menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Untung gak dibunuh di tengah jalan. Kalau yang jualan di Madiun katanya bisa dibunuh. Madiun parah katanya. Tapi karena mereka gak tahu, mereka kerja aja. Menjadi momentum Jarum menjadi nomor 1 di Jawa Barat dari saat itu sampai hari ini. Market share di beberapa daerah, contoh di Garut, bisa 50-60% sampai hari ini. Karena kompetitor berhenti jualan, mereka kerja terus.